Logical fallacy atau sesat pikir merupakan kesalahan dalam sebuah penalaran yang membuat argumen tidak valid. Istilah fallacy pada dasarnya diambil dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception. Deception dalam bahasa Indonesia artinya tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lain, argumen yang dilontarkan oleh seseorang tidak terbukti kebenarannya dan berpotensi menipu orang lain. Contoh pertama dari logika fallacy yaitu Appeal to popularity terjadi ketika seseorang mempercayai suatu argumen yang disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Contoh sederhana dari sesat berpikir yang satu ini adalah semua masyarakat beranggapan kalau universitas negeri itu pasti bagus. Alhasil, kalian pun ikut mempercayai hal tersebut. Padahal, saat ini banyak juga universitas swasta yang gak kalah bagus dari negeri. Ada fallacy ad ignorantum, yaitu sesat berpikir. Orang yang menganggap suatu hal sama dengan yang lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Contohnya yaitu ada seseorang yang tidak suka suatu lagu dari seorang musisi. Setelah itu, dia berpikir atau beranggapan bahwa kalau semua lagu dari musisi tersebut nggak bagus dan tidak enak untuk didengar. Selanjutnya adalah anekdotal. Anekdotal adalah salah satu jenis logical fallacy yang perlu diwaspadai, karena orang yang memperhatikan jenis ini akan menggunakan pengalaman pribadi ataupun sampel tertentu secara subjektif untuk dijadikan sebagai argumen yang berkaitan dengan seluruh orang atau populasi. Sebagai contoh, ada pemilik minuman brand A mengatakan kalau minumannya sudah laris di 30 negara. 15 negara diantaranya merupakan negara tersehat di dunia. Setelah itu, ia mengklaim kalau minumannya itu bisa bikin sehat, padahal kan itu hanya survei dari beberapa negara saja. Menjelaskan logika ad hominem. Ad hominem merupakan sesat pikiran di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu sama seperti contoh yang saya sebutkan di atas. Saat seorang jomblo menasehatin orang yang sedang pacaran mengenai posesif, tetapi orang tersebut nggak terima dinasehatin oleh orang jomblo. Alhasil, ia justru menyerang kepribadian pihak lain. Contoh yang selanjutnya adalah ambigu. Seperti namanya, ambigu ini adalah jenis logical fallacy yang membuat seseorang itu tidak jelas untuk menyampaikan kebenaran. Nah, hasilnya argumen yang dikatakan itu bisa saja menyesatkan atau bisa menghapus kebenaran. Burden of proof, yaitu jenis sesat berpikir dengan suatu keadaan di mana pihak pertama yang telah mengeluarkan argumen menantang kepada pihak kedua untuk memberikan bukti kalau argumennya itu tidak valid. Jika pihak kedua nggak ada bukti, otomatis pihak pertama mengakui kalau argumennya itu emang benar-benar valid. Seakan-akan dia kayak ngomong begini, kalau lo nggak bisa ngebuktiin kalau argumen gue salah, berarti itu benar. Berikut adalah contoh-contoh dari logical fallacy. Selamat menyaksikan. Nah, salah satu contoh dari logical fallacy atau kesalahan berpikir adalah ambigu, yaitu memiliki lebih dari satu makna atau memiliki lebih dari satu arti. Itu contohnya. Bang. Gak boleh ngerokok sini. Kenapa bang? Ini kan kawasan bebas rokok, nggak ada pelanggan. Bebas ngerokok berarti nggak boleh ngerokok bang. Oh ya udah deh bang, sorry ya bang ya. Iya bang. Oke, baik. Contoh yang kedua dari logika fallacy adalah ad hominem. Ad hominem adalah teknik persuasif yang dilakukan dengan menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumen yang dibahas. Kayak contoh yang ini nih. Jangan buat sampah sembarangan dong. Ini apa sih, suka-suka gue lah. Kenapa sih ngatur-ngatur lo juga buat sampah sembarangan kan? Enggak ya. Alah, udah deh, nggak usah bohong. Nggak usah ngatur orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fallacy yang ketiga, yaitu burden of proof, yaitu jenis kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang mengalihkan tanggung jawab untuk membuktikan klaim kepada pihak lain, meskipun klaim tersebut seharusnya dibuktikan oleh orang yang mengajukannya. Berikut contohnya. Kak, lo tau gak sih gue ini sekarang jadi nabi? Demi apa? Coba buktiin. Ini lo nggak percaya sama gue, tanya aja Tuhan. Di mana emang Tuhan lo? Di situ tuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.